وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. Mau tahu salahnya di mana? Mari kita simak penjelasan berikut ini sampai tuntas. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cahaya Rancamaya, selamat datang kembali di channel kami, channel Sekolah Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Pada kesempatan kali ini, kita insya Allah akan belajar bersama-sama mengenai salah satu topik yang ada di dalam ilmu tajwid, yaitu tentang gharaib. Adapun di antara pembahasan-pembahasan di dalam gharaib, salah satunya yaitu tentang nun wiqayah. Baik, apa itu nun wiqayah? Mari kita simak penjelasan kali ini sampai tuntas. Secara umum, kita bisa katakan atau bisa jelaskan nun wiqayah adalah tanda kecil seperti huruf nun yang biasanya ada di bawah huruf hamzatul wasl. Nah, di sini kita melihat contoh misalkan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Kazzabat 'adunil mursalin. Kazzabat 'adunil mursalin. Nah, kita lihat di sana ada seperti tanda nun kecil yang ada di bawah huruf hamzah. Nun wiqayah ini perlu kita ketahui juga terkadang disebut sebagai nun wasl ataupun nun iwad. Baiklah, di sini kita akan jelaskan juga bagaimana proses terjadinya daripada nun wasl ataupun nun wiqayah ini. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita perhatikan beberapa contoh berikut ini. Misalkan kita lihat di dalam Al-Quran, surat Asy-Syu'ara ayat 123, Kazzabat 'adunil mursalin. Nah, ini yang barusan sudah kita baca. Kemudian di surat An-Najm ayat 50, Wa annahu ahlaka 'adanil ula. Kemudian juga di surat Al-Qiyamah ayat ke-30, Ila rabbika yawma idzinil masaq. Nah, kalau kita perhatikan di sini terdapat tanda nun yang kita tandai berwarna merah ya, ada tanda nun kecil di bawah huruf hamzah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa bisa terjadi atau apa sebab yang memunculkan nun wiqayah ini di dalam Al-Qur'an? Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, yang perlu kita pahami di dalam membaca Al-Quran ada namanya tanwin. Nah, tanwin itu adalah an, in, un ya. Jadi an, in, un. Seperti contoh di sini ada qaulun, qaulan, qaulin. Nah, di dalam bahasa Arab tanwin ini itu sama dengan nun sukun. Jadi cara membacanya sama. Misalkan ketika kalimat qaulun itu ketika ditulis itu sama dengan qaulun pakai nun sukun ya. Maka karena itu kita juga mendengar di dalam membaca Al-Qur'an, di dalam ilmu tajwid ada namanya hukum tanwin dan juga hukum nun sukun. Jadi hukum nun sukun ataupun tanwin. Nah, jadi nun sukun itu sama dengan tanwin. Jadi ada hukum-hukum misalkan seperti ikhfa, kemudian gunnah dan lain sebagainya. Nah, di sini kita juga lihat misalkan qaulun, qaulan, qaulin itu bisa dibaca ataupun ditulis dengan nun sukun seperti itu. Nah, tadi kita sudah membahas tanwin ya. Sekarang kita lihat lagi bagaimana proses terjadinya daripada nun wiqayah ini. Kita ambil tadi salah satu potongan ayat ya, yauma idzin al-masaq. Yauma idzin al-masaq. Nah, ini perlu kita ketahui bahwasanya tadi ayat yang sudah kita baca, yauma idzinil masaq, aslinya adalah merupakan yauma idzin al-masaq. Nah, tadi kita sudah jelaskan juga bahwasanya in itu sama dengan nun sukun juga ya. Berarti ini ketika kita jabarkan ya, ini sama dengan yauma idzin al-masaq menggunakan nun sukun. Kemudian kita lihat juga di ujung huruf nun itu ada sukun ya. Ada sukun, kemudian bertemu dengan sukun lagi. Sukun yang ada di pada alif lam qamariyah di sana ataupun hamzatul wasl. Nah, inilah kemudian yang menyebabkan terjadinya nun wiqayah. Jadi ketika nun sukun bertemu dengan hamzatul wasl,
maka diperlukan sebuah harokat tambahan, yaitu kasrah. Maka berubahlah menjadi yauma idzinil masak. Kenapa demikian? Karena orang Arab tidak bisa mengucap, jadi bukan tidak bisa ya, jadi merasa janggal ataupun sulit ketika ada ketika ada dua huruf sukun bertemu. Maka huruf sukun pertama harus diberikan harokat supaya dapat menyambung atau dapat tersambung kepada huruf kedua. Jadilah yauma idzin al-masak berubah menjadi yauma idzinil masak. Nah, kemudian adapun di mushaf yang kita pakai, terkadang kita juga melihat tanda nun kecil. Nah, ini merupakan bentuk perubahan. Jadi, untuk mempermudah kita membaca, jadi nun yang besar tadi dipindahlah ke bawah. Yang menandakan bahwasanya nun tadi bukan merupakan nun asli, tetapi hanya sebagai bantuan ataupun tanda bagi kita untuk bisa membaca ini dengan benar. Nah, akan tapi kalau kita ditanya asli daripada kalimat ini adalah yauma idzin al-masak, merupakan yang ada di baris yang pertama tadi. Yauma idzin al-masak berubah menjadi yauma idzinil masak. Baik, sekarang mungkin ada pertanyaan lain ya. Kenapa kita tidak menemukan nun wiqayah di beberapa mushaf? Nah, ini juga mungkin ada yang bertanya demikian. Sekarang kita perhatikan, di sini ada kebetulan kita ambil contoh ya daripada mushaf yang diterbitkan di Mekah. Nah, kita lihat di sana, lihat di ayat ke-30, ila rabbika yauma idzin al-masak. Nah, di sana tidak terlihat tanda nun kecil. Tidak terlihat tanda nun kecil. Nah, jadi mengapa demikian? Sebabnya adalah karena begini. Karena nun kecil yang tadi sudah kita tunjukkan itu merupakan tanda bantuan yang utamanya adalah digunakan oleh orang non-Arab. Karena orang Arab pasti tahu ketika mereka membaca yauma idzin al-masak itu pasti mereka tidak akan apa ya? Mereka otomatis langsung tahu bahwasanya yauma idzin al-masak itu tidak bisa dibaca dengan berhenti, tetapi harus disambung. Nah, ketika harus disambung, inilah otomatis suara nun itu akan keluar dengan sendirinya. Yang tadi sudah kita jelaskan, akan berubah menjadi yauma idzinil masak. Nah, adapun di mushaf ataupun Al-Quran yang dipakai oleh orang ajam ataupun orang non-Arab, rata-rata biasanya akan diberi tanda nun kecil hanya sebagai bantuan saja ataupun sebagai sebagai pengingat, terutama bagi orang yang tidak bisa berbahasa Arab, bahwasanya cara membaca yang benar adalah yauma idzinil masak. Jadi bukan yauma idzin al-masak ataupun yauma idzil masak. Nah, ini contoh mushaf Turki ya, kita ambil dari mushaf yang diterbitkan di Kementerian Agama Turki, ada tanda nun kecil di atas. Jadi sedikit berbeda ya. Nah, kita bandingkan dengan mushaf Indonesia. Di mushaf Indonesia kita melihat tanda nun kecil di bawah. Jadi ini sekali lagi jadi bisa kita pahami bahwasanya nun kecil ataupun nun wiqayah tadi bukanlah merupakan huruf asli, tetapi dia sifatnya adalah sebagai tanda bantuan khususnya bagi orang-orang yang mungkin belum bisa berbahasa Arab agar terhindar dari kesalahan ketika membaca Al-Quran. Baik, demikianlah yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School.